Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar ibu-ibu saat ini? Kita percaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan, sehingga sampai pada saat ini kita bisa bersama-sama menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau sampai pada saat ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami tetap terjagai oleh kebesaran-Mu, oleh keagungan-Mu, oleh anugerah-Mu yang sempurna. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang di luar dugaan kami. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga nama Tuhan akan tetap hebat, tetap dahsyat bagi kehidupan kami. Berkati setiap kami, supaya kehidupan kami senantiasa terpaut akan nama-Mu yang hebat. Dalam nama Yesus, amin. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 13 yang bercerita tentang perumpamaan seorang penabur. Kalau kita membacanya sangat panjang, kita bisa baca kembali untuk kita bisa renungkan firman Tuhan itu. Pada saat ini kita akan langsung saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Saya memberikan judul saat ini yaitu diberkati berlipat kali ganda. Semua orang pasti ingin diberkati oleh Tuhan semakin luar biasa. Dalam benak hidup pikiran kita mau diberkati ke depan nanti semakin hari semakin besar dalam segala hal. Tapi berapa banyak kita yang sudah menikmati berkat Tuhan tersebut? Tanah hati kita harus kita sediakan. Karena itulah untuk membuat takaran bagaimana kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tergantung kita, ukuran kita, kesediaan kita untuk kita memperoleh berkat-berkat itu. Karena Tuhan itu Sang Pemberi berkat sudah menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tahu pada waktu kita belajar tentang janda Sarfat. Janda Sarfat begitu menderita, tetapi setelah ada hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, hatinya terpaut, imannya semakin kuat, semakin bertambah besar, dan akhirnya respon terhadap firman itulah yang membuat janda Sarfat diberkati. Allah curahkan berkat, janda Sarfat sediakan tempayan. Bagaimana caranya supaya kita diberkati oleh Tuhan itulah yang terpenting bagi kita. Oleh sebab itu mari kita menguji tanah hati kita, menguji diri kita terhadap firman Tuhan. Apakah pada waktu firman disampaikan kita punya respon yang baik, kerinduan yang sungguh, kehausan akan firman Allah yang membuat kita semakin diberkati. Karena kita tahu banyak tipe-tipe tanah yang pada saat ini kita akan renungkan. Ada 4 tipe tanah yang akan menentukan apakah itu akan diberkati atau menghasilkan buah yang banyak atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Yang pertama yaitu tanah di tepi jalan. Seorang penabur keluar dari rumah membawa benih yang akan ditabur untuk ditanam. Tetapi
benih itu ternyata ada yang jatuh di tepi jalan. Nah, saudara yang terkasih, waktu benih ditabur di tepi jalan, si jahat merampas firman dari hati kita. Firman disampaikan, tidak pernah ada yang menerimanya. Tidak ada serius. Mungkin bisa kita mendengar, tetapi tidak ada keseriusan, kerinduan untuk menerima benih. Padahal benih itu sempurna, benih itu luar biasa, benih itu bagi penabur disediakan benih yang sangat unggul, bibit unggul yang akan menghasilkan jika tanah itu sesuai dengan kapasitasnya. Saudara, tanah di tepi jalan, dia tabur benih, akhirnya burung-burung memakan benih itu. Sebelum benih itu bertumbuh, bahkan hidup, sudah dipatok burung-burung. Itu tipe tanah yang pertama. Lalu yang kedua, tipe tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu adalah tanah yang banyak batunya. Firman disampaikan, orang tersebut tanah hati kita terima dengan gembira. Pada waktu sampaikan firman Allah, oh haleluya, ada amin, amin, luar biasa. Tetapi hanya sebatas itu. Pada waktu ada penindasan, ada masalah, tidak ada akarnya. Karena dia tidak memahami firman Allah. Dia hanya dengan senang hati, dia hanya terima itu saja, dan dia tidak pahami bagaimana menerima firman Tuhan yang sebenarnya. Itulah tanah yang berbatu-batu. Jika seandainya tanah hati kita masih ada yang barangkali seperti itu, yang berbatu-batu, maka hendaknya kita harus menelitinya baik-baik. Karena itu menentukan apakah benih itu akan menghasilkan, atau bahkan benih itu akan ditabur dengan sia-sia. Yang ketiga, tanah yang ada di semak duri. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, penabur keluar menabur benih yang baik, tetapi jatuh di semak duri. Ini melambangkan seorang yang menerima firman Allah, tetapi dalam kehidupannya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan berbagai macam persoalan lebih besar daripada kuasa firman Allah. Karena pada waktu firman disampaikan, mereka tahu firman itu luar biasa, firman itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, tetapi mereka tidak fokus pada firman Allah. Dia fokus terhadap permasalahan hidup yang sebenarnya bisa diatasi oleh firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu sanggup, mampu mengatasi berbagai macam persoalan apapun yang pada saat ini sedang kita gumuli. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Janji-janji firman Allah dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya itu banyak sekali dan luar biasa. Banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang diberikan jalan keluar pada waktu mereka mengalami situasi seperti itu. Banyak pengalaman-pengalaman yang kita dengar, orang-orang yang sudah diberikan berkat oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan. Ada mujizat, ada jalan keluar, ada berkat-berkat. Tetapi pandangan mereka tetap merasa bahwa masalahku lebih besar daripada firman Tuhan. Masalahku lebih besar daripada kuasa firman Allah. Jika kita melihat atau recheck terhadap hati kita, tanah kita, bejana kita,
Apakah kita punya persoalan-persoalan yang lebih besar daripada firman Allah? Mari renungkan firman ini supaya kita mampu dengan pengalaman-pengalaman perumpamaan Tuhan Yesus ini, kita meninggalkan watak karakter tanah yang disemak duri. Saudara yang terkasih, kita tahu Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan biarkan kita terus dihimpit dan akhirnya firman tidak punya kuasa apa-apa di kehidupan kita. Kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa berjingkrak-jingkrak memuji Tuhan, tetapi kita tidak melihat kebenaran firman, kuasa firman, mujizat firman dalam kehidupan kita. Yang keempat, yaitu benih yang ditabur di tanah yang baik. Tanah yang baik bukan tanah yang di tepi jalan. Tanah yang baik adalah tanah yang bukan ada banyak batu-batunya. Tanah yang baik adalah tanah yang bukan ada semak-semak durinya. Tetapi tanah yang baik terhindar dari 3 hal tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa benih ditabur di tanah yang baik. Mereka menikmati firman itu dengan antusias. Firman itu diterima dengan senang hati. Iman tumbuh, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan tersebut. Dan akhirnya mereka memiliki dampak yang besar. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan di Matius tersebut, Matius 13 itu, kita melihat apa yang terjadi setelah bejana tanah liat kita sediakan dengan semaksimal mungkin. Tuhan memberkati itu dan akan bertumbuh, berakar kuat, hasilkan banyak berkat, banyak buah yang dihasilkan, yaitu 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Tuhan menghendaki kita untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan secara luar biasa, yaitu 100 kali lipat. Ya, kalau seandainya kita tidak terima 100 kali lipat, ya 60 kali lipat, itu sudah sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Karena di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan, banyak penindasan, banyak pergumulan-pergumulan yang kita akan hadapi. Tetapi kita tahu bahwa tujuan firman disampaikan itu, setiap orang percaya akan mengalami dampak, mengalami mujizat besar dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar lewat kondisi tanah yang kita sediakan untuk benih firman Allah, benih firman kerajaan surga itu. Kita akan terima, kita akan sediakan, yaitu tanah hati kita yang sangat subur, yang mengerti firman Allah, sehingga firman itu akan membuat dampak yang luar biasa bagi sang penabur, bagi orang yang melihat, bagi semua orang. Kehadiran kita sebagai tanah yang subur akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita, orang lain, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu, tanam di dalam hati kami yang subur itu, sehingga kami akan melihat hasil yang luar biasa, karena kami percaya firman-Mu itu sungguh, firman-Mu itu ya dan amin. Kami akan melihat hasil 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Amin.